Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, di video kali ini tentang konsep bahasa, saya akan menjelaskan bagaimana konsep bahasa itu terjadi. Jika kita mendengar kata bahasa, apa yang akan ada di benak Anda? Secara umum, kita mengetahui bahasa itu adalah alat komunikasi. Lalu bagaimana secara keilmuan? Secara keilmuan, para ahli yang menafsirkan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrar yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Hal ini tertulis dalam buku Abdul Khair pada bukunya tentang hakikat bahasa atau linguistik. Ya. Kita masuk pada hakikat bahasa atau konsep bahasa itu tersendiri. Ada beberapa hal. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai sistem? Yaitu artinya adalah bermakna, cara atau aturan yang terbentuk atas unsur atau komponen. Dari unsur tersebut terbentuklah kalimat yang memiliki makna. Ya, sejak kecil kita diajarkan untuk mengurutkan kata, kemudian menjadi kalimat. Nah, dari subjek hingga keterangan. Nah, maka pola kalimat tersebut disebut sistem. Dari mulai subjek, predikat, objek, dan keterangan itu disebut sebagai sistem bahasa. Contoh kata atau kalimatnya. Aku pergi ke toko pagi tadi. Aku sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke toko sebagai objek, pagi tadi sebagai keterangan waktu. Itu adalah bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Nah, sederhananya jika kita ingin mengetahui, memahami bahasa sebagai lambang itu, kita ambil satu contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Kita sering melihat jalur kuning di depan gang atau di sebuah jalan atau di depan gedung. Janur kuning melengkung itu mengartikan bahwa ada sepasang pengantin yang sedang mengadakan resepsi pernikahannya. Itu contoh. Nah, contoh lain, warna merah dalam rambu lalu lintas mengartikan kendaraan untuk berhenti. Nah, itulah yang dimaksud bahasa sebagai lambang. Karena ketika kita melihat lambang, itu lambang sesuatu, itu adalah ada maknanya tersendiri. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa jelas melambangkan bunyi karena dari komunikasi yang dihasilkan antara dua orang menghasilkan bahasa yang diucapkan melalui penutur sehingga mengeluarkan bunyi dan dapat diterima oleh pendengar. Bahasa lisan itu disebut bahasa lisan. Lalu bagaimana dengan bahasa tulisan yang tidak mengeluarkan bunyi? Nah, bahasa tulis disebut dengan bahasa sekunder yang artinya rekaman dari bahasa lisan yang dituangkan ke dalam tulisan. Jadi, bahasa tulisan juga penting bagi kehidupan manusia. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna karena memiliki kesamaan dengan bahasa sebagai lambang. Contoh nomor 2 tadi, hakikat bahasa nomor 2, yaitu sesuatu yang memiliki lambang dan mempunyai makna. Contoh, rumah. Rumah memiliki makna yaitu dengan arti bangunan tempat tinggal manusia yang berdinding dan beratap. Itu salah satu contoh dari bahasa itu bermakna. Atau motor atau mobil.
yaitu adalah suatu kendaraan yang digunakan oleh manusia untuk cepat sampai tujuan. Itu bermakna. Masih tentang hakikat bahasa. Yang kelima adalah bahasa itu arbitrer. Apa itu arbitrer? Ya, artinya adalah tidak tetap atau berubah-ubah. Hal ini berhubungan dengan bunyi bahasa. Nah, contoh, suara perempuan tertawa di siang hari akan dianggap biasa. Berbeda jika suara perempuan tertawa pada malam hari atau pada tengah hari. Itu akan terlihat atau terdengar tidak biasa. Itu adalah arbitrer. Jadi satu konsep dan bahasa dapat berubah maknanya, dapat berubah artinya dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Apa itu konvensional? Maksudnya adalah pengguna bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep. Misal, hewan berkaki empat bisa dikendarai mengeluarkan suara seperti kuda, ya. Maka pengguna bahasa harus mematuhi bahwa itu adalah kuda. Jika tidak, maka komunikasi akan terhambat. Itu konvensional. Jadi harus memiliki satu makna yang sama-sama dimengerti. Selanjutnya bahasa itu produktif. Nah, artinya bahasa terus menghasilkan meskipun unsur yang digunakan terbatas dan sama, dan itu saja, tapi seiring perkembangan zaman banyak kata baru yang muncul. Contoh, dulu tidak ada kata gadget atau gawai. Nah, sekarang kata tersebut sudah lazim di kehidupan kita, yang artinya adalah telegram ataupun handphone. Dan bahasa itu akan selalu menghasilkan kata-kata baru seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, bahasa itu unik. Unik itu artinya memiliki ciri khas. Membicarakan bahasa, maka ciri khas dari sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan lainnya. Itu adalah ciri khas dari suatu bahasa. Contoh, orang Cina menggunakan bahasa Indonesia selalu didahului dengan kata haya, atau selalu menggunakan kata ganti orang pertama dengan kata oe. Paham maksudnya ya? Nah, yang kedua, selanjutnya, bahasa itu universal. Terdapat ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Ya, bahasa itu banyak di dunia. Ciri-ciri yang sama tersebut adalah memiliki huruf vokal dan konsonan. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah vokal dan 22 buah konsonan. Bahasa Arab memiliki 3 buah vokal panjang serta 28 buah konsonan. Bahasa Inggris memiliki 16 buah vokal dan 20 buah konsonan. Selain dari kesamaan tersebut, bukti bahwa bahasa itu universal adalah setiap bahasa terdapat kalimat yang menjadikan sebuah wacana. Selanjutnya, bahasa itu dinamis. Bahasa dan manusia saling berkaitan. Kegiatan manusia semakin hari semakin berubah, begitu juga dengan bahasa, sehingga menjadi tidak tetap dan terus berubah. Perubahan itu terlihat pada contoh pertama. Contoh adalah fonem. Fonem F, fonem KH, dan fonem SY. Ketiga fonem tersebut dianggap sama dengan fonem P, K, dan S, sehingga kata fikir menjadi pikir, kata kabar menjadi kabar, kata masyarakat menjadi masyarakat. Itu terdengar sama karena fonemnya yang saling berdekatan. Itu disebut dengan dinamis. Ke-11, bahasa itu bervariasi. Bervariasi
Disebut masyarakat bahasa Indonesia adalah semua orang yang memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa daerah di setiap daerah. Anggota masyarakat tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga dari anggota masyarakat tersebut. Beragam status sosial dan profesinya masing-masing. Nah, dari keberagaman tersebut, bahasa mereka yang gunakan bervariasi dan beragam. Umumnya ada 3 istilah, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Kalau idiolek adalah variasi atau bahasa yang bersifat perseorangan. Dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat, dan ragam, bahasa yang digunakan dalam situasi keadaan atau keperluan tertentu. Bahasa itu bervariasi. Ini akan lebih bahas di detail pada pertemuan berikut. Nah, yang terakhir adalah bahasa itu manusiawi. Inti dari keseluruhan dari konsep bahasa itu apa? Sudah jelas bahasa itu adalah milik manusia. Walaupun hewan, binatang itu memiliki bahasa, tapi akan berbeda dengan bahasa yang dimiliki manusia. Jadi sudah jelas dari ke-11 konsep atau hakikat bahasa ini, bahasa itu adalah manusiawi. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Jika kurang dipahami, bisa tanyakan langsung pada saya, baik itu melalui grup, ruang diskusi, ataupun personal chat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.